Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodosia Yerista Cahyati dengan NIM 2313240007. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi esai yang berjudul Korupsi Ancaman Mematikan Bagi Masa Depan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi ini bagaikan kanker yang menggerogoti tubuh bangsa. Ia merenggut sendi-sendi kehidupan dan meredupkan masa depan bangsa yang gemilang. Nah, pada esai kali ini saya mengambil beberapa kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi dengan nominal yang sangat fantastis. Seperti kasus EKTP yang dikorupsi senilai 2,3 triliun. Lalu ada kasus bansos COVID-19 yang senilai 100 triliun. Lalu ada kasus Jiwasraya yang senilai 16,8 triliun. Nah, di mana kasus-kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis di Indonesia. Dan tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Ironisnya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga merambah ke berbagai sektor seperti anggota legislatif, pegawai negeri sipil, bahkan oknum-oknum penegak hukum. Modus operandi korupsi pun beragam, mulai dari penyalahgunaan dana, memanipulasi harga, suap, hingga gratifikasi. Nah, adanya korupsi tentunya ada dampak. Nah, dampak-dampak korupsi ini sangatlah merugikan bangsa, di mana hilangnya dana, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program publik lainnya. Akibat korupsi menghambat kemajuan bangsa dan memperparah kesenjangan sosial. Masyarakat pun terjerumus dalam kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Berbeda dengan negara-negara maju yang sukses meminimalisir korupsi, Indonesia masih tertinggal jauh. Bahkan Singapura, Denmark, dan Selandia Baru konsisten menegakkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan sistem penegak hukum yang adil. Nah, Indonesia juga perlu memerangi korupsi. Nah, bagaimana caranya? Nah, memerangi korupsi secara tuntas adalah kunci untuk meraih masa depan yang gemilang bagi generasi mendatang. Nah, upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen-elemen bangsa, mulai dari pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Kita harus bersatu padu dalam memerangi korupsi dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Nah, kita mulai dari pemerintah. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan undang-undang anti korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, serta memberikan gaji yang tinggi dan layak untuk para pegawai negeri sipil. Lalu, yang kedua, penegak hukum yang sangat ditegaskan untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi. Penegak hukum yang adil dan transparan juga menjadi kunci untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap sistem hukum. Lalu selanjutnya ada masyarakat sipil, yang dimana masyarakat sipil harus aktif mengawasi penggunaan dana publik dan melaporkan setiap indikasi korupsi. Kita juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran. Tidak hanya para pejabat-pejabat dan pemerintah yang menerapkan hal-hal seperti itu. Kita juga sebagai masyarakat kecil harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Nah, kembali lagi, korupsi ini bagaikan api yang membakar fondasi, merenggut kepercayaan rakyat dan menghambat kemajuan. Jika api ini tidak dipadamkan, masa depan gemilang yang diimpikan akan sirna dalam asap kekecewaan. Nah, jadi mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memerangi korupsi dengan lebih serius dan terstruktur. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat membangun masa depan bangsa yang bebas dari korupsi dan menuju masa depan yang cerah. Nah, kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi esai saya, di mana kita harus menanggulangi korupsi dan membahas kasus-kasus korupsi yang ada, dan kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya, mulai dari pemerintahan,
masyarakat sipil, dan oknum-oknum penegak hukum yang lainnya. Nah, kita telah sampai di ujung presentasi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat membuka mata kita semua tentang bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Nah, korupsi bukan hanya masalah segelintir orang, tetapi benalu yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Memerangi korupsi bukan hanya tugasnya pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kita harus bersatu padu, bergandengan tangan, dan saling bahu-membahu untuk memadamkan api korupsi. Jadi, mari kita tanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Dan mari kita lestarikan budaya anti korupsi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas, dan dimanapun kita berada. Dan mari kita dukung upaya pemerintah dalam memperkuat regulasi dan undang-undang anti korupsi. Nah, untuk meraih masa depan yang cerah, kita harus berani mengambil tindakan. Kita harus melakukan berbagai upaya agar tidak ada terjadinya korupsi lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.